Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang terangkum dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada saat ini kita akan membahas hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala aidan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar bin Khattab. Di sini ada kalimat aidon juga karena hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar sebagaimana hadis yang pertama juga diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab menjelaskan, sewaktu-waktu kami para sahabat sedang duduk-duduk di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi syabi shadidu sawadi sya'ri. Ketika itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asarus safari, yang tidak diketahui bekas-bekas dia berasal dari mana. Tahu-tahu ada di antara para sahabat, di antara Nabi Muhammad, di antara sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami itu tidak mengenal orang tadi. Sehingga orang tadi duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyandarkan kedua lututnya pada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kedua tangannya diletakkan pada paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, berikan kabar kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Terus dijawab oleh Nabi Muhammad, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fajina lahu ayyas'alahu wa yusaddiqahu. Seorang tadi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni, berikan kabar kepadaku tentang Islam." Nabi Muhammad menjelaskan bahwa yang disebut dengan Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa yang dimaksud dengan Islam adalah satu, engkau menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Tetapi bagi yang mampu. Ketika mendapatkan jawaban itu, orang tadi yang bertanya kepada Rasul langsung membenarkan apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sodakta, engkau benar. Ketika aku bertanya tentang apa Islam, kemudian engkau jawab dengan bahwa Islam adalah syahadat, bahwa Islam adalah melaksanakan
sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa dan haji, engkau benar. Lah ini membuat para sahabat bingung. Wong dia yang bertanya, kok dia membenarkan jawaban Nabi Muhammad SAW, seolah-olah orang ini dia bertanya kepada Nabi Muhammad, tapi hakikatnya bukan bertanya, ngetes Nabi Muhammad SAW. Nah, saya potong dulu hadis ini. Kami jelaskan dulu hadis dari awal tadi. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang tata cara belajar. Jadi tata cara belajar Nabi Muhammad SAW dengan orang yang bertanya tadi, yang pertama, lutut orang itu ditempelkan kepada lutut Nabi Muhammad SAW, kemudian tangannya diletakkan pada kedua paha Nabi Muhammad SAW. Tentu praktek yang demikian bisa saja dilakukan, dan banyak ya dari kelompok umat Islam yang menggunakan cara ini untuk belajar. Berhadap-hadapan langsung, kemudian antara lutut dengan lutut harus menempel ataupun tidak menempel, yang terpenting adalah saling berhadapan. Ada yang dengan tujuan agar lebih konsentrasi, ataupun dengan tujuan memang mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian bukan berarti cara itu cara yang baku, artinya setiap harus ngaji posisinya harus berhadapan dengan seorang guru, harus begitu, harus menempelkan lutut dengan lutut, kemudian tangan ditaruh di paha. Itu tidak demikian. Hanya ini cara Nabi Muhammad SAW kepada orang yang belajar, orang yang bertanya tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disunahkannya untuk berpakaian rapi. Sebagaimana orang tadi yang memang sengaja datang di majelis Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhadapan dengan para sahabat, dia datang ke pengajian dengan berpakaian yang rapi. Pakaiannya putih, rambutnya hitam, itu menunjukkan tentang kerapian orang tersebut ketika menghadiri majelis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ingin saya sampaikan tentang makna daripada Islam. Secara bahasa memang aslama yuslimu islaman, kemudian bisa menjadi kalimat-kalimat isim yang lain. Artinya bahwa aslama yuslimu islaman bisa juga berasal dari salima yaslamu, kesalaman, ataupun akar kata yang lain yang menunjukkan arti yang sama adalah kedamaian dan kepasrahan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW memberikan rincian tentang definisi Islam, maka rincian itu kemudian menjadi oleh ulama itu dibuat namanya rukun Islam, dasar-dasar dari Islam. Padahal ajaran dalam Islam itu banyak, tapi yang paling banyak disebut keterangannya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW ya 5 hal ini, atau yang 5 hal ini yang kemudian kita sebut sebagai rukun ini merupakan dasar dari setiap amaliyah ibadah yang lain. Dari bermacam-macamnya amaliyah ibadah ini terkandung di dalam 5 rukun ini. Syahadat ini mewakili tentang keimanan. Menyaksikan alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan hanya kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tapi semuanya
Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjadi pegangan di dalam hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad sebagai utusan Allah. Yang namanya utusan berarti dia membawa sesuatu ataupun membawa ajaran-ajaran. Siapa yang memerintahkan, siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Muhammad itu membawa. Di samping membawa, Nabi Muhammad mempraktekkan apa yang ia bawa. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad apa? Al-Qur'an. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad apa? Islam. Berarti Nabi Muhammad membawa dan mempraktekkan Islam, membawa dan mempraktekkan Al-Qur'an. Keyakinan kita, syahadat kepada asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, Allah yang membuat hukum, yang mempraktekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada umat-umatnya. Ini yang pertama, syahadat. Kemudian yang kedua, tuqimus shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat. Melaksanakan salat berarti Allah telah memberikan aturan kepada manusia. Dalam 24 jam selama 1 hari 1 malam, hanya 5 waktu yang dibebankan kepada manusia. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia 24 jam. Kalau 1 waktu 10 menit, berarti kita hanya butuh 50 menit dalam sehari semalam. 50 menit berarti tidak ada 1 jam. Artinya apa? Allah memberikan keluasan waktu yang diberikan kepada umat manusia 12 bulan, tetapi ibadahnya hanya 50 menit. Ya katakanlah 1 jam, maka ada 11 jam yang lebih yang manusia itu digunakan untuk yang lain, bukan hanya untuk beribadah. Bisa untuk istirahat, bisa untuk bekerja, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang ketiga tentang zakat, yaitu mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh manusia. Kalau zakat fitrah, katakanlah paling banyak itu 3 kilo ataupun 2,5 kilogram dalam 1 tahun. 1 tahun hanya mengeluarkan 2,5 kilo. Padahal yang kita konsumsi, yang kita makan dalam 1 tahun, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai 12 bulan. Berarti Allah mewajibkan mengeluarkan zakat, itu hakikatnya tidak memberatkan kepada manusia, dan pasti manusia bisa karena dilakukan hanya setahun sekali. Mengeluarkan zakat, kemudian melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa pun dalam hitungan 12 bulan hanya 1 bulan yang diwajibkan berpuasa, itu di bulan Ramadan. Kemudian kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan menahan lapar, menahan dahaga, dan melaksanakan amaliyah-amaliyah yang lain yang dianjurkan ketika di dalam bulan Ramadan. Yang kelima, yang kemudian menjadi rukun
adalah pelaksanaan ibadah haji. Tetapi pelaksanaan ibadah haji ini lain sendiri karena ada persyaratan ini statokta. Kalau engkau mampu, kalau tidak mampu ya tidak ada kewajiban. Tapi di antara rukun yang 5 ini yang terpenting adalah ucapan kalimat syahadat atau rukun yang pertama. Karena rukun yang pertama ini nanti akan membawai pada rukun-rukun berikutnya. Ini keterangan dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanyaan seseorang kepada Nabi Muhammad. Ya, siapa yang bertanya ini? Dan nanti diterangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hadis dari hadis yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.